Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 480. Blood Valiant dalam hati terkejut, dan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika dia tidak mengelak tepat pada waktunya, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Baru sekarang Blood Valiant melihat penyerangnya. Itu adalah seorang pria muda berjubah biru. Dia berdiri di langit malam yang jauh, energinya menyatu sempurna dengan lingkungannya yang sunyi, seolah-olah dia hanyalah batu atau sehelai rumput. Su Yi. Apa yang benar-benar mengejutkan Blood Valiant adalah jika dia hanya mengandalkan indera ilahi, dia tidak bisa merasakan keberadaan Su Yi sama sekali. Dia secara alami juga tidak bisa menguncinya. Sungguh metode yang tinggi dan mendalam untuk menyembunyikan kehadirannya. Blood Valiant selalu percaya diri dengan kemampuan sembunyi-sembunyi dan kemampuannya untuk bersembunyi. Dia berpikir bahwa hanya sedikit rekannya yang dapat bersaing dengannya dalam hal ini. Namun Su Yi yang jauh hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia menyatu dengan sempurna ke langit dan bumi. Fusi itu begitu menyeluruh sehingga bahkan perasaan ilahi seorang kultivator manifestasi spiritual pun tidak bisa merasakannya. Ini saja membuat Blood Valiant menghela nafas atas inferioritasnya sendiri. Kamu menemukanku beberapa waktu yang lalu, bukan, teman mudaku? Mata hijau mengerikan Blood Valiant berkilat. Teknik silumanmu sangat mengesankan, bahkan aku tidak bisa merasakan jejakmu. Namun, saat saya membunuh Nyonya Shihua, saya mengantisipasi bahwa Anda bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Di kejauhan, Su Yi memiliki satu tangan di belakang punggungnya, sementara yang lain memegang pedang dewa abstrus tinggi-tinggi saat dia mendekat. Hanya ketika dia bergerak, Blood Valiant merasakan kehadiran yang berbeda dari area sekitarnya, seolah-olah sebatang rumput sederhana yang tumbuh di pinggir jalan tiba-tiba berubah menjadi orang yang bernafas hidup. Jadi begitu, tidak heran Anda kembali ke sini, kata Blood Valiant, terdengar tercerahkan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku. Sekarang kita sudah bertemu, bagaimana kalau kita mengakhiri ini? Mata hitam Su Yi jauh dan tenang. Membunuhku tidak hanya akan membalaskan dendam putra suci Nirvanic Winds, Anda bahkan dapat merebut kembali rahim iblis. Ini kesempatanmu. Jika Anda melewatkannya, sulit untuk mengatakan apakah Anda akan pernah mendapatkan kesempatan yang sempurna lagi. Saat dia berjalan perlahan melewati hutan belantara, pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Dalam kegelapan malam, dia tampak terpisah dan transenden seperti makhluk abadi yang jatuh. Ketika dia melihat Su Yi mendekat, ekspresi ragu melintas di wajah Blood Valiant. Tapi kemudian, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Teman muda, saya yakin Anda memiliki kartu di lengan baju Anda yang cukup untuk mengancam seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Kalau tidak, Anda tidak akan berani bertindak tanpa rasa takut. Aku tidak akan tertipu. Dia berhenti, lalu berkata sambil bercanda, sepertinya kamu terburu-buru karena kamu khawatir nanti, aku akan muncul entah dari mana dan memberimu pukulan fatal. Kamu terlalu memikirkan ini, kata Su Yi dengan senyum kering. Ini hanyalah sensasi perburuan, aku ingin menggunakanmu untuk mengasah pedangku. Su Yi sudah berada hanya 300 kaki dari Blood Valiant. Ketika dia melihat Su Yi semakin dekat, Blood Valiant berteriak, teman muda, jika kamu mendekat, aku akan pergi. Mengapa terburu-buru? Bagaimana kalau saya mengirim Anda dalam perjalanan sebagai gantinya? Tertawa Su Yi. Sebuah celah muncul di antara matanya, dan pedang biru 3 inci ilusi ditembakkan. Pedang pembantaian ilahi. Suara mendesing. Pedang biru kecil itu tiba di hadapan Blood Valiant dalam sekejap dan membelah ke bawah. Itu terlalu cepat. Itu mirip dengan ketika seseorang melepaskan indera ilahi mereka, itu bisa mencakup radius 10.000 kaki dalam sekejap. Kecepatan pedang biru kecil itu praktis di luar bayangan. Itu sangat cepat sehingga bahkan seorang kultivator realem manifestasi spiritual seperti Blood Valiant merasakan rambutnya berdiri tegak, dan tangisan aneh keluar dari bibirnya. Bang! Sosoknya pecah seperti gelembung sabun, dan dia menghilang ke udara tipis. Dia kemudian muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya, di atas sebuah batu besar. Wajahnya sudah berkerut kesakitan, sementara dahinya dipenuhi keringat dingin. Sayang sekali, desah Su Yi. Ketika pedangnya meleset, dia kehilangan minat untuk melakukan serangan lanjutan. Blood Valiant berbeda dari Li Miaohong. Meskipun dia hanya berada di alam manifestasi spiritual tahap awal, dia mahir dalam segala macam teknik penghindaran, sembunyi-sembunyi, dan pelacakan. Dalam konfrontasi langsung, dia mungkin lebih rendah dari Li Miaohong. Tetapi jika Blood Valiant ingin melarikan diri, akan sangat sulit bagi Su Yi untuk menghentikannya. Meskipun Su Yi tidak mengetahuinya, kekuatan pedang pembantaian ilahi telah benar-benar mengkhawatirkan pemberani darah. Sebenarnya, meskipun Blood Valiant mengelak, jiwanya mengalami kerusakan berat. Penderitaan yang mengoyak memenuhi hatinya dengan teror. Dia yakin bahwa, dengan sepatunya,
pembudidaya manifestasi spiritual lainnya akan jatuh di bawah pedang itu. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Sungguh teknik jiwa rahasia yang kuat. Apakah itu kartu truf Anda? Tanya Blood Valiant, wajahnya pucat pasi dan ekspresinya serius. Aku tidak akan pergi sejauh itu. Itu hanya teknik jiwa yang layak, itu saja. Suyi menyingkirkan pedang dewa abstrus dan melambai. Aku akan menemuimu di sini, tapi aku harap lain kali kita bertemu, kamu memiliki keberanian untuk melawanku secara langsung. Selamat tinggal. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melenggang pergi. Sikap gagah dan tak terkendali itu membuat Blood Valiant tanpa sadar terpana. Dia pergi begitu saja, hanya setelah menyaksikan Suyi menghilang dari pandangan, dia sadar. Ekspresi konflik muncul di wajahnya, 3 bagian kejutan, 3 bagian teror yang tersisa, dan 4 bagian kebingungan tanpa kata. Sejak kapan seorang kultivator istana asal dapat mengancam seorang kultivator manifestasi spiritual? Bahkan 30.000 tahun yang lalu, saya khawatir hanya anggota ortodoksi tingkat puncak yang paling tak tertandingi dan luar biasa yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Sebagai perbandingan putra suci Nirvanic Winds benar-benar sedikit lebih rendah hati Blood Valiant bergolak. Dia datang ke sini dengan hati penuh kebencian, berniat membalas dendam. Namun, sekarang, dia merasa kedinginan dan takut. Haruskah aku terus mengejarnya? Blood Valiant ragu-ragu. Dengan kultivasi realem manifestasi spiritualnya, tidak ada apapun di dunia ini yang membuatnya takut. Namun, setelah panggilan dekat ini, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika terus menargetkan Suyi. Dalam konfrontasi langsung, saya khawatir metode saya tidak akan berarti banyak. Jika saya terus mengejarnya tetapi gagal menemukan peluang yang sempurna, saya akan membuang waktu saya. Lupakan, saya akan melaporkan ini kepada Yang Mulia dan membiarkan dia memutuskan. Setelah beberapa saat, Blood Valiant menghela nafas. Dia telah membuat pilihannya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terhina. Siapa yang berani percaya bahwa dia, utusan dewa dari istana Netherworld Deathbringer dan orang tua yang selamat dari larangan kegelapan kuno? Apakah akan dipaksa mundur dan diintimidasi oleh seorang kultivator Origin Palace? Tuan, apakah Anda membunuh Blood Valiant? Kura-kura softshell emas setinggi 100 kaki membawa Suyi dan Bai Wenxing di antara pegunungan dan pegunungan yang menjulang tinggi. Saat dia terus maju, dia menghancurkan pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, dan bumi berguncang di bawahnya. Ini adalah tubuh asli Yuan Heng. Ketika Suyi kembali, dan ketika dia berkata dia tidak ingin berjalan lagi, Yuan Heng segera menjadi tunggangannya. Orang tua itu berhati-hati dan licik, dan dia menguasai banyak teknik mengelak, kata Suyi sambil bersandar ke kursi anyamannya, mata terpejam dalam istirahat. Dia tidak berani melawan saya secara langsung. Aku bisa saja menahannya, tapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Itu tidak layak. Berbaring di cangkang Yuan Heng seperti berbaring di tanah yang kokoh, seolah-olah dia tidak bergerak. Dia tidak merasakan benturan atau goncangan sama sekali. Tidak layak. Bai Wenxing tertegun. Dia hanya bisa menghela nafas. Kultivator lain manapun tidak akan menahan apapun, mereka akan membunuh musuh mereka berapapun biayanya. Tapi jelas bahwa Suyi berbeda, dia tidak ingin membuang energinya memburu seseorang seperti Blood Valiant. Apa ini, jika bukan kesombongan dan penghinaan yang mendalam? Hehe, orang ini jauh lebih pintar dari Li Miaohong. Melarikan diri dari guru hidup-hidup adalah prestasi yang bisa dia banggakan selama sisa hidupnya. Tentu saja, itu dengan syarat dia belajar dari kesalahan ini dan tidak mencoba sesuatu yang sembrono lagi. Yuan Heng tertawa. Suyi juga tertawa menanggapi ini. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang menarik dari kehidupan masa lalunya. Sebelum dia dan Kaisar Hantu dari Laut Barat menjadi teman, mereka berselisih beberapa kali. Suatu kali, Kaisar Hantu dari Laut Barat bergabung dengan sekitar selusin temannya untuk mengepung dan menyerang Susuanjun. Namun pada akhirnya, Kaisar Hantu dari Laut Barat adalah yang pertama melarikan diri. Ini adalah penghinaan besar bagi Kaisar manapun. Tapi Kaisar Hantu dari Laut Barat sebenarnya agak bangga akan hal itu, dan dia sering menyombongkannya. Dia akan berkata, apa hebatnya Susuanjun? Dia sama sekali tidak mengesankan seperti yang dikatakan rumor. Saat itu, selusin Kaisar lainnya dan saya membuat jebakan dan mengelilinginya, tetapi saya keluar hidup-hidup, bukan? Ini menjadi lelucon orang dalam di antara para Kaisar alam liar. Konteksnya berbeda, tetapi kata-kata Yuan Heng membuatnya merasakan hal yang sama. Tapi tidak mungkin Blood Valiant membual tentang sesuatu yang begitu memalukan. Ketika dia melihat bahwa Suyi tampak bersemangat, Yuan Heng bertanya, Tuan, kita akan mencapai ibu kota kekaisaran, Nine Tripod City, dalam waktu kurang dari seminggu. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Pertama, aku akan berjalan-jalan di sekitar kota dan melihat seperti apa, kota penggarap, yang dirindukan semua orang, kata Suyi dengan santai. Ketika saatnya tiba, jika kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu aku. Yuan Heng sempat tertegun, tapi dia segera mengerti.
Guru, yakinlah, selama orang Gekian itu ada di Nine Tripod City, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu menemukannya. Yuan Heng mengerti betul bahwa justru karena dia ingin menemukan Gekian maka Suyi mengirimkan bagian tingkat asal Dao dari Sutra Esensi Sejati Xuanwu kepadanya. Sebenarnya tidak terlalu mendesak. Mari kita lihat saja apa yang terjadi. Suyi tidak terlalu tertarik pada Gekian sendiri, tetapi dia sangat tertarik pada bagaimana dan mengapa Gekian mengolah Sutra Esensi Sejati Xuanwu. Ketika topik Nine Tripod City muncul, Suyi mau tidak mau mengingat Raja Yue Xichan dari Featherflow. Apakah pendekar pedang wanita muda cantik berbaju putih di Nine Tripod City juga? Bagaimana dengan Hua Xinfeng? Dia adalah keturunan dari salah satu klan kuno Xia besar, yang menggunakan burung pipit naga sebagai totemnya. Ketika mereka berpisah di lautan Chaotic Spirit, Hua Xinfeng memberinya liontin giok yang diukir dengan naga phoenix. Dia mengatakan bahwa selama dia membawanya, tidak peduli apa yang ingin dia capai di Nine Tripod City, yang harus dia lakukan hanyalah mengunjungi Cloud March Tower. Orang-orang di sana akan melakukan apa saja untuk membantunya. 9 kota tripod kuharap ini tidak mengecewakan kupikir Suyi dalam hati. Xia besar adalah hegemon dari lebih dari 100 negara di benua Azure, sementara kota 9 tripod adalah ibu kota dan pusat-pusatnya. Itu adalah jantung bangsa, dan berkembang pesat. Ada desas-desus bahwa Nine Tripod City sudah ada 30.000 tahun yang lalu, fondasinya sangat kuno. Ini adalah sumber dari judulnya, kota penggarap, dan reputasinya sebagai kota abadi di alam manusia. Selain itu, ada desas-desus bahwa nadi naga yang dipenuhi energi keberuntungan terletak di bawah kota, satu-satunya di seluruh benua yang selamat dari larangan kegelapan kuno. Suyi secara alami sangat tertarik dengan ini. Dia juga sedikit bersemangat untuk melihat apakah dia akan menghadapi musuh yang layak di kota yang mewakili puncak dunia kultivasi Great Xia. First Immortal of the Sword, Chapter 481. Provinsi Surya, Gua Abadi di Cloudski Divine Mountain. Xinzhao, Sekte telah membuat keputusan. Master Taoist Scott Smoke memasuki gua dan duduk, sedikit kelelahan di alisnya. Dia dilahirkan dengan kecantikan tertinggi. Di masa remajanya, dia adalah kecantikan terbaik yang diakui publik dari generasi muda sekte tersebut. Meskipun usianya sekarang mendekati 300 tahun, dia sama cantiknya seperti di masa mudanya. Kulitnya halus dan berkilau, dan sosoknya ramping dan anggun. Rambut hitamnya yang lembut diikat menjadi sanggul kasual, memperlihatkan wajah cantik dengan fitur yang begitu halus, sepertinya kau bisa mematahkannya hanya dengan meniupnya. Di antara para kultivator yang menguasai seni mempertahankan penampilan awet muda, tidak ada pembicaraan tentang menyembunyikan rambut putih seseorang dari dunia. Master Taoist Scott Smoke berada di alam manifestasi spiritual tahap menengah, dan dia masih sangat cantik sehingga hanya dengan melihatnya saja akan mengguncang hati. Pengaruh bertahun-tahun hanya memberinya kedewasaan dan kelembutan pada setiap gerakan yang tidak dimilikinya di masa mudanya. Sikapnya luar biasa. Tuan, apa yang diputuskan oleh pemimpin sekte? Wen Xinzhao bangkit dan memberinya secangkir teh spiritual panas yang mengepul. Dia secantik lukisan. Dibandingkan dengan tuannya, dia memiliki aura yang hidup dan vital tentang dirinya. Kedua wanita itu memiliki pesona tersendiri. Master Taoist Scott Smoke menghela nafas. Pemimpin sekte mencopot Zhang Yuntao dari posisinya sebagai sesepuh. Lebih jauh lagi, mulai hari ini, dia akan melanjutkan ke tebing pemeras hati, dan dia tidak akan pergi selama 3 tahun. Raut wajah Wen Xinzhao berubah. Kelompok mereka kembali ke sekte 5 hari yang lalu. Hari itu juga, Zhang Yuntao menceritakan semua yang terjadi di sepanjang jalan, membuat semua tingkat sekte menjadi gempar. Huo Yunseng, Sun Feng, dan Qian Tianlong, 3 murid sekte dalam, telah dibunuh. Siapa yang tidak terkejut? Huo Yunseng khususnya adalah pewaris kepala keluarga Huo. Kematiannya bahkan mengguncang beberapa monster tua penyendiri dari pengasingan panjang mereka. Setelah mendengar cerita lengkapnya, perselisihan sengit terjadi di antara pimpinan Cloudski Divine Palace. Beberapa petinggi berpikir bahwa karena Huo Yunseng dan teman-temannya menyewa seorang pembunuh untuk menargetkan Suyi, mereka memulai semua kekacauan ini, jadi mereka membawa kematian mereka sendiri. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Suyi terlalu menentang surga. Dia mungkin berasal dari negara kecil yang terpencil, tetapi dia tetap merupakan karakter yang berbahaya. Mengingat situasinya, lebih baik tidak berperang dengannya. Para petinggi lainnya tegas. Murid-murid mereka telah dibunuh, ini bukan masalah benar dan salah. Suyi berani membunuh pewaris Cloudski Divine Palace, dia harus membayar harga yang sesuai. Jika mereka membiarkan ini pergi, apa jadinya prestise sekte itu? Bagaimana mereka mempertahankan pijakan mereka di Great Xia? Perdebatan berlangsung selama beberapa hari. Wen Xinzhao memperhatikan dengan seksama. Dia tidak akan menduga itu akan berakhir dengan berita buruk seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan lembut, Tuan, apakah itu berarti petinggi sekte telah dengan suara bulat setuju untuk menargetkan Suyi? Master Taoist Scott Smoke menggelengkan kepalanya.
Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Grand Elder Huo Tiandu dan sekelompok tetua sekte dalam. Xin Zhao, seperti yang saya yakin Anda ketahui, Huo Tiandu adalah paman buyut Huo Yunseng. Itu wajar bahwa dia tidak akan membiarkan ini pergi. Selain itu, keputusan Huo Tiandu mendapat persetujuan dari tetua tertinggi ketiga, True Monarch Tranquil Seas. Laut Tenang Raja Sejati. Dia adalah monster tua yang melangkah ke alam perwujudan spiritual 500 tahun yang lalu. Mengikuti terobosannya, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pengasingan, dan sangat jarang dia memperhatikan urusan duniawi. Namun sekarang, dia menyatakan dukungan untuk Huo Tiandu. Ini sangat berat. Hati Wen Xinzhao terasa semakin berat. Master Sekte, menyetujui ini juga. Master Sekte tidak mau menonton satupun Suyi yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam sekte. Dia hanya bisa memberikan izin diam-diam, keluh Daoist Master Cosmoke. Saya mengerti kesulitannya. Sepertinya kata-katanya sangat berbobot, tapi terkadang, dia tidak punya pilihan selain berkompromi demi gambaran yang lebih besar. Wajah Wen Xinzhao dipenuhi dengan kemurungan dan kekhawatiran. Dia bergumam, kalau begitu, sepertinya benar-benar tidak ada ruang untuk membalikkan ini. Tatapan Master Taoist Cosmoke agak aneh. Dia menatap muridnya yang tertutup, murid yang paling dia banggakan. Xinzhao, katanya dengan lembut. Ada sesuatu yang masih belum aku mengerti. Anda dan Suyi belum lama mengenal satu sama lain, tetapi Anda tampaknya sangat prihatin dengan kesulitannya. Jangan bilang, wajah cantik Wen Xinzhao yang cantik dan tidak ternoda memerah, dan matanya yang berbintang dipenuhi dengan rasa malu. Dia tidak berani menatap mata tuannya, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, Anda terlalu memikirkan ini. Saya hanya sangat menghormati dan mengagumi pencapaian rekan Daoist Su dalam Dao Pedang, itu saja. Ini hanya membuat sorot mata Daoist Master Cosmoke semakin aneh. Dia tertawa, saya pernah berada di posisi Anda. Bagaimana saya bisa gagal untuk memahami bahwa perasaan antara pria dan wanita sama sekali tidak logis. Cinta pada pandangan pertama mungkin terlihat konyol, tapi bukan berarti cinta itu tidak ada. Wen Xinzhao tercengang. Matanya yang cerah membelalak, tetapi saat dia hendak berdebat, Master Taoist Cosmoke dengan lembut memotongnya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Tidak masalah apakah Anda menyukainya atau apakah Anda hanya mengagumi pencapaiannya dalam Dao of the Sword. Saya hanya akan menanyakan ini kepada Anda, jika sekte bertindak melawannya, apa yang akan Anda lakukan? Saat dia mengajukan pertanyaan ini, wajahnya yang muda dan cantik berubah menjadi sangat serius dan serius. Zhang Yuntao pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Wen Xinzhao, jadi dia bahkan tidak perlu berhenti sejenak untuk berpikir. Guru, itu tidak akan sulit bagiku. Yang harus saya lakukan adalah mundur dan menonton dari pinggir lapangan. Saya hanya akan menghindarinya. Master Taoist Cosmoke tertegun. Kamu, apakah kamu tidak takut Suyi akan dibunuh? Keyakinan muncul pada kontur halus wajah Wen Xinzhao. Tidak ada yang akan terjadi padanya, kecuali sekte. Dia berhenti di sini, tidak yakin apakah akan melanjutkan atau tidak. Anda dapat berbicara dengan bebas, kata Master Taoist Cosmoke. Wen Xinzhao mengatupkan bibir merah mudanya, lalu, seolah membuang semua kewaspadaannya, menyelesaikan pemikiran awalnya. Saya khawatir sekte itu tidak akan mampu menanggung konsekuensi menjadi musuh rekan Daoist Su. Deklarasi ini membuat Taoist Master Cosmoke benar-benar kaget. Tatapan matanya yang indah berubah tak menentu, tampak tak percaya. Seakan takut tuannya tidak akan mempercayainya, Wen Xinzhao berkata dengan serius, Guru, saya tidak hanya mengatakan itu karena saya marah. Saya mengatakan itu karena saya tahu rekan Daoist Su jauh melampaui tipikal, jenius ajaib. Baik monster di zaman kuno seperti Putra Suci Nirvanic Winds maupun sosok paling mempesona dari generasi muda sekte kita tidak sebanding dengannya. Wen Xinzhao berhenti sejenak untuk mempertimbangkan kata-katanya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Saya khawatir bahkan kultivator alam manifestasi spiritual biasa pun tidak layak mendapat perhatiannya. Satu batu bisa menciptakan 1000 riak. Menanggapi deklarasi ini, mata indah Daoist Master Cosmoke terfokus, dan hatinya bergetar. Xinzhao, apakah kamu serius? Di bawah tatapan tuannya yang bermartabat dan fokus, Wen Xinzhao merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun demikian, dia mengangguk dengan sangat serius. Tuan, saya bertanggung jawab penuh atas semua yang baru saja saya katakan. Master Taoist Cosmoke langsung terdiam. Dia mengerti muridnya. Wen Xinzhao bukanlah tipe orang yang terlibat dalam retorika kosong, bahkan jika dia jatuh cinta pada Suyi, tidak mungkin dia melebih-lebihkan seperti ini. Dia tidak pernah ceroboh tentang masalah prinsip. Jika benar seperti yang kau katakan, Suyi sungguh luar biasa. Namun, dengan status dan pangkat saya, bahkan jika saya membagikan semua yang baru saja Anda katakan dengan pemimpin sekte, saya khawatir akan sulit untuk mengubah sikap Grand Elder Huo Tiandu, kata Daoist Master Cosmoke dengan mendesah. Huo Tiandu adalah tetua agung dari pelataran dalam, serta anggota keluarga Huo. Dia ingin membalaskan dendam Huo Yunseng.
Bagaimana bisa sembarang orang meyakinkan dia untuk menyerah pada gagasan itu? Wen Xinzhao berkata dengan lembut, Tuan, rekan Daois Su pernah berkata bahwa jika dia mendapat kesempatan, dia akan mengunjungi Cloudski Divine Palace secara pribadi. Master Taois Scott Smoke langsung lengah. Untuk apa? Mata berbintang Wen Xinzhao bersinar dengan kenangan. Dia khawatir saya akan menghadapi kesulitan di kedua sisi, jadi dia berkata dia akan mengunjungi gunung kami untuk melihat tinju siapa yang lebih besar. Dia mengatakan bahwa setelah itu, kita mungkin akan mengubah sikap kita dan membuat pilihan yang lebih rasional. Master Taois Scott Smoke langsung dikuasai oleh absurditasnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia adalah seorang pemuda di alam penghindaran butir, dan dia hanya satu orang. Jangan bilang dia berencana untuk sendirian memaksa seluruh Cloudski Divine Palace untuk menundukkan kepalanya. Jika Wen Xinzhao bukan muridnya, dia akan menganggap dia adalah wanita gila yang tidak rasional. Namun, bertentangan dengan semua harapan, wajah Wen Xinzhao bersinar dengan pancaran yang sulit dijelaskan. Ketika dia berbicara, itu dengan gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir dia bisa melakukannya. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Tentu saja, Anda boleh menafsirkannya sebagai lelucon, itu tidak akan merugikan. Senyumnya berseri-seri, seperti puisi atau lukisan. Master Taois Scott Smoke menatapnya sejenak. Kemudian, dia tidak bisa menahan nafas. Mendengarmu memujinya seperti ini, aku merasa penasaran. Saya ingin melihat apakah dia mengesankan atau tidak seperti yang Anda katakan. Wen Xinzhao berkedip. Melihatnya seharusnya tidak sulit, kan? Saat majelis Dharma Teras Anggrek dimulai, kita akan menuju ke Nine Tripod City. Kita akan menemuinya kalau begitu. Master Taois Scott Smoke menggelengkan kepalanya. Saat itu, semuanya akan terlambat. Grand Elder Huo Tiandu telah memutuskan untuk berangkat ke Nine Tripod City besok dan menyelesaikan skor dengan Su Yi secara pribadi. Dengan kecepatannya, dia akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Dengan pasukan keluarga Huo yang ditempatkan di Nine Tripod City, menemukan Su Yi tidak akan sulit. Dia berhenti di sini, lalu sepertinya mengambil keputusan. Dia bangkit dan berkata, Xinzhao, apakah kamu bersedia untuk pergi ke Nine Tripod City bersamaku segera? Wen Xinzhao tertegun. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan di sana? Aku ingin melihat Su Yi yang kamu bicarakan ini. Jika memungkinkan, saya ingin menghentikan tragedi ini sebelum terjadi. Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Su Yi. Aku juga tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Demikian pula, saya tidak ingin sekte menderita kerugian yang tidak perlu di akunnya. Tekad muncul di wajah cantik Daois Master Scott Smoke. Hati Wen Xinzhao bergetar, dan dia mengangguk setuju. Tentu saja, sebelum saya pergi, saya akan meminta audiensi pribadi dengan pemimpin sekte untuk memberitahukan keputusan saya kepadanya. Kita akan lihat apakah kita bisa menyelesaikan ini pada akhirnya atau tidak. Master Taois Scott Smoke berhenti di sini dan menghela nafas. Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Sisanya terserah langit. Kemudian pada hari itu, dia dan pemimpin Cloudski Divine Palace, Yu Zhaoshen, berbicara selama 1 jam. Wen Xinzhao tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Namun, dia tahu bahwa setelah bertemu dengan pemimpin sekte, tuannya dalam semangat yang buruk. Master Taois Scott Smoke tetap meninggalkan Cloudski Divine Palace hari itu juga, membawa Wen Xinzhao bersamanya. Pada hari yang sama, Provinsi Heng, Sekte Qin Yi Dao. Seorang penatua berjubah Taois abu-abu bergegas dengan bersemangat ke aula besar sekte untuk melapor kepada pemimpin mereka, Master Taois Moyang. Master Sekte, orang-orang kami telah menyelidiki. Su Yi pernah bepergian dengan murid-murid Cloudski Divine Palace. Mereka berangkat dari kota Spirit Bend, dan berpisah setelah tiba di kota Golden Willow. Berdasarkan rutenya, kemungkinan besar Su Yi menuju ke ibu kota kekaisaran. First Immortal of the Sword, Chapter 482. Master Taois Moyang, pemimpin sekte Qin Yi Dao, menyala. 9 kota tripod. Apakah bocah itu mungkin berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara rendah, kemungkinan besar. Master Taois Moyang terdiam. Rambutnya berwarna perak, dan dia memiliki janggut yang lebat. Ciri-cirinya awet muda, tetapi ketika matanya bergerak, mereka membawa jejak perubahan-perubahan selama bertahun-tahun hidupnya. Dia sekarang duduk di kursi tengah aula besar, dan meskipun dia hanya mengenakan jubah rami sederhana tanpa hiasan, dia sangat mengesankan. Dia memiliki udara yang sangat kuat dari seorang raja yang memandangi wilayah kekuasaannya. Apakah kamu sudah menyelidiki apakah Su Yi memiliki ahli yang menemaninya atau tidak? Tanya Taois Master Moyang. Cara dia melihatnya, tidak peduli seberapa menantang keterampilan tempur seorang pemuda Grain Avoidance, dia tidak mungkin membunuh seorang kultivator manifestasi spiritual tingkat menengah seperti Li Miaohong sendiri. Kami belum menentukan itu. Pria tua berbaju abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Alis Daois Master Moyang samar-samar menyatu. Saat itulah seorang lelaki tua pendek dan gemuk bergegas ke aula besar seperti embusan angin. Senior Apprentice Brother Moyang,
ada berita besar dari Cloudski Divine Palace. Guru Taois Lei Feng. Dia adalah tetua ketiga dari Sekte Dalam, serta saudara magang junior Master Taois Moyang. Dia juga berada di alam manifestasi spiritual. Apa itu? Baik Master Taois Moyang dan lelaki tua berbaju abu-abu itu menoleh. Master Taois Lei Feng berkata, tampaknya, 3 murid Sekte Cloudski Divine Palace dibunuh oleh Sui. Salah satunya, Huo Yunseng, adalah pewaris kepala keluarga Huo dan cucu keponakan dari Grand Elder Huo Tiandu dari Cloudski Divine Palace. Ekspresinya membawa jejak Schadenfreude. Orang-orang tua Cloudski Divine Palace memperdebatkan hal ini selama berhari-hari, tapi satu hal yang pasti Sui dalam masalah besar. Namun, alis Taois guru Moyang berkerut erat, ada yang tidak beres di sini. Sui, ada sesuatu yang aneh tentang dia. Lim Yaohong adalah sesepuh sekte dalam ketiga Qinyi Dao Sekte, seorang kultivator manifestasi spiritual tingkat menengah, namun dia jatuh ketika mencoba untuk menjatuhkan Sui, seorang kultivator penghindaran butir. Sekarang, 3 murid sekte dalam Cloudski Divine Palace telah kehilangan nyawa mereka di tangan Sui juga. Siapa yang berani percaya hal seperti itu? Benar, dia adalah seorang pemuda dari Zhou Agung, namun akhir-akhir ini, dia telah menyinggung sekte Qinyi Dao dan Istana Ilahi Cloudski secara berurutan. Keberaniannya hanya menembus atap. Penatua berbaju abu-abu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Bahkan monster-monster di zaman kuno itu tidak berani menyinggung 4 ortodoksi besar dengan enteng. Di mana Sui mendapatkan keberanian untuk melakukan ini. Master Taois Lei Feng sombong sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tertegun. Sesaat kemudian, dia sadar dan berkata dengan muram, kamu curiga ada ahli yang menakutkan berdiri di belakang Sui, atau mungkin faksi yang tidak dikenal. Sulit untuk dikatakan. Ekspresi Daois Master Moyang penuh dengan ketidakpastian. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa meremehkan bocah itu. Dia berhenti, lalu mengambil keputusan. Junior Apprentice Brother Lei Feng, pergi ke Nine Tripod City bersama Junior Apprentice Brother Ting He. Pergilah sekarang, dan ketika Anda sampai di sana, panggil semua kekuatan dan koneksi yang Anda inginkan. Saya ingin Anda menyelidiki Sui secara detail. Master Taois Lei Feng dan Ting He setuju, tapi sepertinya Master Taois Moyang masih belum bisa tenang. Dia memerintahkan, ingat, kecuali benar-benar diperlukan, kamu tidak boleh melakukan kontak langsung dengan Sui. Dia mungkin bukan ancaman bagi 2 kultivator alam manifestasi spiritual seperti Anda, tetapi kita harus tetap waspada, dia mungkin memiliki seorang ahli yang menemaninya. Keduanya langsung serius, dan mereka mengangguk. Pergi. Berita kematian Penatua Lim Yaohong telah menyebabkan kegemparan luas. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan kita? Siapa yang tahu berapa banyak yang menertawakan kita? Tidak masalah dari mana asal Sui, Sekte Qinyi Dao benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Mata Daois Master Moyang berkilat dengan cahaya sedingin es. Hari ini adalah hari ke-10 dari bulan lunar ke-9. Pada hari ini, 2 entitas yang menjulang tinggi dari Sia Besar, Istana Ilahi Cloudski dan Sekte Dao Qinyi, mengarahkan tombak mereka ke Sui. 5 hari kemudian, malam pada hari ke-15 bulan lunar ke-9. Setelah melintasi barisan pegunungan yang luas, Sui dan rekan-rekannya akhirnya melihat 9 kota tripod di kejauhan. Cahaya senja seperti api melawan kegelapan yang tak terbatas. Nine Tripod City seperti naga raksasa purba yang melingkar di tanah. Itu membentang ke kejauhan, naik dan turun seperti pegunungan, begitu luas sehingga tidak ada ujung yang terlihat. Saat cahaya senja yang memudar menyinari kota besar itu, dinding-dindingnya, yang tampak seolah-olah telah ditempa dari logam ilahi kuno, bersinar dengan kilauan yang bersinar. Mereka khusyuk dan agung. Ini adalah tempat yang dirindukan setiap pembudidaya, kota kultivasi, tempat yang dipuji oleh rakyat biasa sebagai kota abadi. Itu adalah jantung dari Sia Besar, dan telah bertahan dari korosi selama 30.000 tahun larangan kegelapan kuno. Itu seperti mutiara yang paling bersinar menyilaukan di seluruh benua Azure. Jadi ini adalah kota kekaisaran Great Sia. Yuan Heng merasa terguncang. Saat dia memandangnya dari jauh, dia merasakan kekaguman yang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah dia sedang melihat ke tanah suci. 9 kota tripod mencakup 900.000 mil persegi, itu ukuran beberapa negara duniawi. Mereka mengatakan itu sangat besar sehingga warga biasa harus berjalan selama 3 hari 3 malam untuk melakukan perjalanan dari satu ujung ke ujung lainnya, gumam Bai Wenxing. Awalnya aku tidak percaya, tapi melihat sekarang, sepertinya rumor itu tidak dilebih-lebihkan. Nine Tripod City terlalu besar. Itu hanya sebuah kota, tapi dari jauh, sepertinya menghubungkan langit dan bumi, dan sepertinya terbentang tanpa akhir. Tidak buruk, kota ini benar-benar memiliki suasana yang seharusnya, kota abadi. Su Yi mengangguk. Setidaknya dalam hal atmosfernya, Nine Tripod City sebanding dengan beberapa kota kultivasi yang terletak di alam liar. Namun, cara Su Yi melihatnya, seperti itulah seharusnya Nine Tripod City. Tempat berkumpulnya para pembudidaya harus melebihi alam. Itu harus memiliki bakat abadi.
Ayo, ayo masuk. Su Yi memimpin jalan. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan keagungan dan keagungannya. Temboknya saja setinggi 1000 kaki, dan gerbangnya begitu tinggi sehingga orang yang melewatinya tampak sangat remeh dan tidak penting. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Area di luar gerbang kota sangat ramai. Garis demi garis cahaya yang bersinar turun, membelah langit. Ketika mereka sampai di gerbang, setiap orang dari mereka dengan patuh turun ke bumi, lalu melanjutkan perjalanan ke kota dengan berjalan kaki. Terbang dilarang di dalam Nine Tripod City. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak berani melangkahi batas mereka. Jika mereka melakukannya, pembatasan kuno yang menutupi kota akan menghancurkan mereka. Begitu banyak pembudidaya, seru Yuan Heng. Di dekat gerbang kota, jumlah orang bahkan lebih banyak daripada ikan mas di sungai. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya, dan jajaran mereka termasuk pria dan wanita dari segala usia. Selain kultivator biasa, tidak ada kekurangan kultivator Yao, kultivator Buddha, dan karakter lain semacam itu. Beberapa naik tandu, yang lainnya duduk mengangkang burung atau binatang buas. Melihat ini, sepertinya mereka telah meninggalkan keduniawian dan tiba di tanah budidaya yang sebenarnya. Bai Wenxing tampak bingung. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam keadaan biasa, di mana mereka bisa melihat pembudidaya sebanyak awan di langit. Di mana lagi mereka bisa melihat keramaian yang begitu ramai. Tapi sepertinya Su Yi bahkan tidak melihatnya. Di 9 provinsi alam liar, pemandangan seperti ini adalah hal yang biasa. Sebaliknya, dia menatap tembok kota setinggi 1000 kaki yang bersinar dengan kilau perunggu. Dindingnya dipahat dari batu-batu besar, dan masing-masing telah menjalani teknik penempaan rahasia. Mereka ditutupi dengan mesin terbang formasi, dan di bawah cahaya senja, mereka memancarkan fluktuasi spiritual yang misterius. Setiap batu bata bernilai batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Batu bata yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi dinding setinggi 1000 kaki yang membentang di luar batas batu roh saja tidak cukup dekat untuk mengukur nilai dinding. Su Yi tampak berpikir, sepertinya rumor itu benar. Semua 9 kota tripod ditutupi oleh formasi besar, itu membentang di atas 900.000 mil persegi kota. Benar-benar ada urat naga yang tertekan di bawahnya, yang terhubung dengan kekuatan alam langit dan bumi. Jika diedarkan, formasi tersebut benar-benar bisa membunuh pembudidaya spirit Dao dengan mudah. Dia pernah membicarakan hal ini dengan Wen Xinzhao. Dia mengatakan bahwa ada 9 tripod ilahi yang disusun seperti diagram 9 istana. Mereka ditempatkan di 9 tempat berbeda di seluruh kota. Setiap tripod ilahi adalah artefak ilahi dari 30.000 tahun yang lalu. Mereka adalah basis formasi, dan kekuatan mereka telah melindungi kota 9 tripod dari kekuatan korosif larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun. 9 tripod ilahi dan pembatasan yang menutupi kota berada di bawah kendali keluarga Kekaisaran Xia Agung. Inilah mengapa keluarga Kekaisaran berkuasa atas dunia, dan bagaimana mereka berhasil mengendalikan massa. Bahkan Sekte Qin Yi Dao, Fulcrum of Heaven Sword Sect, Cloudsky Divine Palace, dan Maha Temple tidak akan berani menimbulkan masalah di Nine Tripod City dengan ringan. Ketika Su Yi pertama kali mendengar desas-desus ini, dia hanya setengah mempercayainya. Sekarang, ketika dia melihat tumpukan batu bata dan mesin terbang tembok kota, Su Yi akhirnya yakin. Jika keluarga Kekaisaran memiliki formasi yang begitu besar, mereka benar-benar memiliki fondasi yang dibutuhkan untuk memerintah setiap faksi kultivator lainnya di dunia ini. Tapi kekuatan formasi yang menutupi Nine Tripod City dalam keadaan rusak parah, pikir Su Yi. Korosi 30.000 tahun larangan kegelapan kuno telah mengakibatkan ortodoksi kuno yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam sungai sejarah. Meski Nine Tripod City masih berdiri, formasi yang menutupinya rusak parah dan terkorosi. Terlepas dari akumulasi mereka, keluarga Kekaisaran Xia besar belum mengambil tindakan untuk memperbaiki formasi yang mengelilingi kota. Mungkinkah bahkan dengan semua metode yang mereka miliki, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini? Saat Su Yi merenung, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Teman muda, apakah kamu mungkin memperhatikan sesuatu tentang tembok kota? Su Yi menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari sana. Dia tersenyum padanya, ekspresinya agak ingin tahu. Dia mengenakan jubah kain sederhana, dan rambutnya yang gelap tinta diikat. Dia tampak seperti berusia 40-an, dengan fitur wajah yang terbentuk halus seperti batu giok. Dia berdiri di sana, tangan di belakang punggung dan senyum di bibirnya, anggun dan nyaman, seperti seorang sarjana Konfusianisme yang lama tenggelam dalam studinya. Su Yi diam-diam menyipitkan matanya, tapi segera, ekspresinya berubah tenang, bahkan tanpa riak emosi. Apakah kamu bertanya karena kamu ingin melakukan percakapan iseng, atau kamu meminta bimbinganku? Pria parubaya itu tertegun. Dia mendekat sambil tersenyum. Apa maksudmu dengan percakapan kosong? Dan apa maksud Anda, meminta bimbingan Anda? Sekarang, bahkan Yuan Heng dan Bai Wenxing dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang pria parubaya ini, dan keduanya langsung waspada.
Dilarang terbang di atas Nine Tripod City, tapi tidak ada larangan melawan dan membunuh. Jika kamu hanya mengobrol, aku sedang tidak ingin berdiri di dekat gerbang dan membuang waktu dengan orang asing yang motifnya tidak diketahui. Kata Suyi dengan santai. Jika Anda sedang mencari bimbingan, Anda harus bertindak lebih rendah hati. Mungkin, jika suasana hati saya sedang baik, saya tidak keberatan memberitahu Anda apa yang saya lihat. Pria parubaya berjubah kain tertegun, sepertinya dia tidak mengantisipasi tanggapan ini. Tapi kemudian, dia tersenyum, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk. Saya akan meneruskan percakapan kosong, saya tidak punya keinginan untuk membuang waktu Anda. Tolong ajari aku, teman mudaku. Teman muda, Suyi tersenyum tipis. Pria parubaya itu tampak seperti tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia dengan patuh mengubah gelar Suyi. Tolong beritahu saya, rekan Taois. Tampilan etiket ini sama sekali tidak asal-asalan, dia melakukannya secara alami, dan wataknya tampak seringan angin musim semi. Ini meninggalkan kesan yang baik pada orang-orang di sekitarnya. Namun, saat Suyi melihat ini, dia merasa sedikit terkejut. First Immortal of the Sword, Chapter 483. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana bukanlah orang biasa. Pria itu telah menyembunyikan kehadirannya hampir tanpa cacat. Sayangnya, bahkan tanpa menggunakan teknik rahasia apapun, pengalaman kehidupan masa lalu Suyi sudah cukup baginya untuk mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah seorang kultivator spirit Dao. Seseorang seperti ini tidak diragukan lagi sangat kuat dan berpengaruh bahkan di dalam Nine Tripod City. Namun sekarang, dia muncul di depan gerbang kota, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Suyi. Ini tentu saja membuat Suyi mempertanyakan niat pria itu. Inilah mengapa Suyi sangat kasar sebelumnya, dia melakukannya dengan sengaja untuk melihat bagaimana reaksi pihak lain. Siapa yang mengira pria itu tidak akan terlihat sedikit pun tersinggung. Sepertinya dia benar-benar hanya ingin tahu apa yang diperhatikan Suyi saat memeriksa tembok kota. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa orang sepertimu mengkhawatirkan tembok kota? Pria parubaya itu tersenyum. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu temukan. Suyi tidak mau repot-repot mengujinya lebih jauh. Dia menunjuk ke dinding dan berkata, jika pembatasan tidak segera diperbaiki, pasti akan berantakan dalam 3-5 tahun. Jika itu beredar dengan kekuatan penuh, itu hanya akan bertahan paling lama 3 penggunaan sebelum benar-benar hancur. Murid pria parubaya itu mengerut. Senyumnya menghilang, sepertinya dia terkejut. Beberapa waktu berlalu sebelum dia memandang Suyi seolah melihatnya untuk pertama kali. Dia kemudian meminta petunjuk sekali lagi. Rekan Taois, bagaimana Anda menentukan itu? Aku menggunakan mataku, tentu saja, kata Suyi. Pria parubaya itu hanya bisa meringis dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Suyi tidak mau mengungkapkan detailnya. Namun, kata-kata Suyi benar-benar mengejutkannya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seorang pria yang begitu muda dapat mengetahui rahasia seperti itu hanya dengan memeriksa tembok. Itu dia, kalau begitu. Selamat tinggal. Suyi tidak mau repot-repot mengobrol dengan seorang kultivator spirit Dao lagi, jadi dia berbalik dan melanjutkan perjalanan ke kota. Rekan Taois, pria parubaya itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Suyi melambai tanpa menoleh untuk melihatnya. Percakapan intim antara orang asing adalah hal yang tabu. Kami sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Jika Anda terus bertanya, Anda akan membuat saya jengkel. Pria parubaya itu tercengang, dan tatapannya berubah aneh. Pang kecil ini tidak sopan sama sekali. Hanya setelah menyaksikan Suyi dan teman-temannya menghilang dari pandangan, pria itu memalingkan muka. Dia menatap tembok kota. Matanya, sejernih danau, menyipit. Waktu yang lama berlalu dalam kontemplasi hening. 9 penghalang penekan tripod hanya dapat diaktifkan 3 kali. Dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Suyi, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia mengerutkan kening. Seorang tetua bungkuk berjubah abu-abu muncul tanpa suara di sampingnya. Tuanku, haruskah saya mengundang pemuda itu kembali? Tidak dibutuhkan. Pria parubaya itu menolak tawaran itu, tatapannya penuh dengan makna. Bisakah kamu menentukan kondisi penghalang penekan 9 kaki 3 hanya dengan melihat tembok kota? Penatua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. The Nine Tripod Suppression Barrier adalah formasi kuno dan ajaib. Sebelum menderita korosi larangan kegelapan kuno, itu adalah formasi pembatasan terkuat ketiga di benua itu. Bagaimana orang seperti saya bisa melihat misterinya secara sekilas? Pria berjubah kain sederhana menghela nafas. Kamu benar, itu pernah menjadi batasan terkuat ketiga di dunia. Bahkan sekarang, aku belum pernah mendengar seseorang mengetahui rahasianya hanya dengan menatap tembok kota. Pria tua berjubah abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia berseru, Tuanku, jangan bilang bahwa kultivator muda istana asal memperhatikan sesuatu. Mata pria parubaya itu berkilat. Masih sulit untuk mengatakannya. Saya akan tahu pasti setelah saya menemukannya dan mengkonfirmasi apa yang dilihatnya. Pria tua berbaju abu-abu itu berbisik, Tuanku,
haruskah saya mengirim seseorang untuk membuntutinya? Pria parubaya dengan jubah kain sederhana tertawa. Selama dia tetap berada di dalam batas kota, menemukannya akan semudah mungkin. Ayo pergi. Kita harus kembali. Dengan itu, pria parubaya itu berbalik dan memasuki kota. Jalanan dipenuhi pejalan kaki. Terlepas dari kerumunan, tidak seorang pun, terlepas dari kultivasi mereka, tampaknya merasakan keberadaan pria parubaya itu. Dia berjalan di tengah debu merah kefanaan tanpa memperingatkan bahkan dewa atau hantu. Penatua berjubah abu-abu mengikutinya, tetapi dia tidak menonjolkan diri. Dia hanyalah blip anonim di kerumunan. Meskipun orang melihatnya, dia tidak menarik perhatian. Mereka adalah tuan dan pelayan. Satu melampaui masa, sementara yang lain menyatu dengan kerumunan. Penjajaran membuatnya semakin menarik. Di dalam tembok kota ada lagi pemandangan yang ramai. Jalanan lebar, seluruhnya 100 kaki, dan mereka menyebar ke segala arah, padat seperti jaring. Bangunan-bangunan yang berjejer di jalanan dan gang memiliki pesona kuno, semua menanggung beban selama bertahun-tahun. Tidak seperti kota-kota biasa di dunia, hampir setiap toko di Nine Tripod City entah bagaimana terhubung dengan budidaya. Mereka menjual segala macam obat spiritual, bahan, pil, dan jimat, di antara sumber daya lainnya. Pada saat yang sama, ada segala macam tempat yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para pembudidaya, tukang senjata, tungku penyulingan pil, arena seni bela diri, dan sebagainya. Tentu saja, ada banyak tempat untuk makan, minum, dan bermain juga. Meskipun kultivator sejati dapat menahan diri dari makanan, itu tidak berarti mereka kehilangan selera akan kesenangan duniawi. Penggarap akan berebut makanan lezat tertentu yang disiapkan dengan bahan spiritual. Jika diminta untuk meringkas perasaan mereka dalam satu kalimat, Bai Wenxing dan Yuan Heng akan mengatakan sesuatu seperti ini, Nine Tripod City benar-benar memenuhi reputasinya sebagai kota yang dirindukan semua pembudidaya. Su Yi juga senang. Dia tahu bahwa sumber daya yang tersedia di Nine Tripod City akan cukup untuk mempertahankan kultivasinya sampai dia mencapai Spirit Dao. Tentu saja, dengan syarat dia punya cukup uang untuk membelinya. Su Yi tidak khawatir tentang ini. Dengan metodenya, menghasilkan uang di kota sangatlah mudah. Ini adalah keuntungan dari kota pembudidaya. Di tempat lain, tidak peduli seberapa luas dan jangkauan kemampuannya, dia tidak dapat menemukan tempat untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Sejak dia membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, sumber daya yang dia gunakan di sepanjang jalan praktis adalah semua trofi yang dia kumpulkan dari mayat musuhnya. Bukannya dia lebih suka melakukannya dengan cara itu. Sebaliknya, bahkan jika dia ingin membeli sumber daya kultivasi, dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk melakukannya. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres tentang pria yang kita temui sebelumnya, kata Yuan Heng tiba-tiba. Itu adalah kultivator Spirit Dao, dan dia memiliki kultivator Spirit Dao lain yang ikut serta sebagai pelayannya. Dia tentu saja bukan orang biasa, kata Su Yi dengan santai. Dia saat ini sedang mempertimbangkan apakah dia harus memurnikan sekumpulan pil untuk ditukar dengan batu roh, atau apakah dia harus memalsukan dan menjual senjata sebagai gantinya. Namun, pil penyulingan dan alat penyulingan sama-sama menguras tenaga. Butuh terlalu banyak waktu dan usaha. Seseorang yang malas seperti Su Yi tidak menyukai uang hasil jerih payah semacam ini. Seorang pembudidaya roh Dao, seru Yuan Heng. Pembudidaya spirit Dao tidak seperti kubis, Anda tidak dapat menemukannya di mana saja. Di luar Gritsia, mereka praktis hanya ada dalam legenda. Bahkan di Gritsia, mereka adalah eksistensi tingkat puncak yang langka dan jarang terlihat. Siapa sangka mereka akan bertemu salah satunya bahkan sebelum melangkah melewati gerbang Nine Tripod City. Yang lebih luar biasa lagi, pria parubaya dengan jubah kain sederhana memiliki kultivator spirit Dao lain yang menemaninya sebagai pelayannya. Akumulasi 9 kota tripod terlalu menakutkan. Kami bertemu seseorang seperti itu secara kebetulan. Ini benar-benar kota abadi yang dibangun di dunia manusia, desah Yuan Heng. Kamu salah, kata Su Yi, tatapannya dalam. Pertemuan kita dengan pria parubaya itu bukanlah kebetulan belaka. Ekspresi Yuan Heng berubah. Tuan, maksudmu dia datang ke sini mencari kita? Su Yi mengangguk. Ya, kecuali aku salah. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda niat buruk, saya membayangkan ada hal lain yang dia kejar. Dengan asumsi saya telah menafsirkan situasinya dengan benar, dia akan datang mencari saya lagi tak lama lagi. Yuan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, haruskah kita bersiap untuk berjaga-jaga? Satu kultivator spirit Dao mungkin tidak cukup untuk menanamkan rasa takut di hati mereka, tapi ini adalah kultivator spirit Dao dengan kultivator spirit Dao lainnya sebagai pelayan. Siapa yang mungkin mengabaikannya? Tidak dibutuhkan. Su Yi mengabaikan kekhawatiran Yuan Heng. Sedikit kesepian dan melankolis muncul di alisnya, dan dia menghela nafas. Sudah lama sekali sejak aku mengalami pertempuran yang memuaskan. Saya akan senang jika lawan yang layak muncul di depan pintu saya. Yuan Heng dan Bai Wenxing saling memandang. Keduanya diam. Yang lain takut tidak lebih dari menjadi sasaran kultivator spirit Dao.
Siapa yang berani membayangkan bahwa Su Yi benar-benar menginginkannya? Namun, mereka berdua menghabiskan cukup waktu di sisi Su Yi sehingga mereka terbiasa dengan cara alami dia yang riang mengatakan hal-hal yang benar-benar mengejutkan. Jadi, mereka sebenarnya tidak terlalu terkejut. Nona Bai, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Saat mereka berjalan-jalan di kota, Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya ke Bai Wenxing. Silakan bertanya-tanya dan lihat apakah Anda bisa mengetahui di mana Cloud Marsh Tower berada. Lalu, ambil liontin ini di sana. Katakanlah Anda membutuhkan tempat tinggal sementara, idealnya di suatu tempat yang jauh dan tenang. Liontin giok itu berwarna ungu dan seukuran telapak tangan. Permukaannya diukir dengan burung dewa bermandikan api. Sayapnya terbentang, dan meliputi yin dan yang. Bentuknya seperti naga, tapi berbulu, dan berwajah burung. Totem burung pipit naga. Ini adalah liontin batu giok yang diberikan Hua Xinfeng kepada Su Yi saat mereka berpisah. Su Yi baru saja tiba di Nine Tripod City. Menemukan tempat untuk mengistirahatkan kaki mereka adalah hal yang paling mendesak dalam agenda mereka. Dan cara paling sederhana dan paling tidak merepotkan untuk melakukannya adalah dengan menggunakan liontin batu giok burung pipit naga. Bai Wenxing menerima liontin itu dengan kedua tangan, lalu berkata, "Senior, setelah saya menyelesaikan tugas saya, bagaimana saya bisa menemukan Anda dan saudara Taois Yuan Heng?" Su Yi mengeluarkan jimat dan menyerahkannya ke Bai Wenxing. "Bawa ini. Dengan begitu, aku akan dapat menemukanmu." Ini adalah jimat tanduk badak. Mereka datang dalam satu set, dan fungsinya sederhana. Kemanapun mereka pergi, para pemakainya bisa merasakan satu sama lain. Bai Wenxing bergegas pergi. "Ayo lanjutkan perjalanan kita melewati kota," kata Su Yi sambil terus berjalan. Yuan Heng menempel di dekatnya. Dia mengerti bahwa tuannya ingin merasakan suasana dan lingkungan Nine Tripod City, tetapi dia juga ingin melihat apakah mereka dapat menangkap kehadiran Ge Qian saat mereka berada di sana. Yuan Heng juga tahu bahwa, sebagai seseorang yang mempraktikkan sutra esensi sejati Xuanwu, dia adalah kunci untuk mencapai ini. Hanya setelah mereka berjalan selama 4 jam, Su Yi kehilangan minat untuk melihat-lihat dan mengalami apa yang ditawarkan oleh kota yang ramai dan makmur ini. Dia menyuruh Yuan Heng menyewa kereta, yang dia pakai dengan nyaman. Dia menyuruh kusir kereta untuk membawa mereka berkeliling kota. Pengemudi kereta sudah terbiasa dengan bisnis semacam ini, dan dia tersenyum dan menyebutkan harganya. 10 batu roh tingkat 5, tidak ada tawar-menawar. 9 kota tripod terlalu besar. Bahkan dengan kecepatan tinggi, mengendarai kereta di sekitarnya akan memakan waktu berjam-jam. Harga ini membuat Yuan Heng mengernyit. Dia tiba-tiba menyadari masalah besar. Meskipun ibu kota kekaisaran berkembang pesat seperti kota abadi di dunia fana, biaya hidup sangat luar biasa. Semuanya sangat mahal. Jangankan meletakkan akar dan menetap, pembudidaya biasa mungkin bahkan tidak akan bisa bertahan di sini. First Immortal of the Sword, Chapter 484. Saat Su Yi dan Yuan Heng mengendarai kereta tanpa tujuan di sekitar kota, Bai Wenxing tiba di Menara Cloud Marsh. Menara itu setinggi 1000 kaki, dan luasnya 15 hektar. Menara utama berbentuk segi 8, dengan atap terbang dan tanda kurung yang saling mengunci. Balok-baloknya diukir dan dindingnya dicat, menjadikannya pemandangan yang luar biasa. Bahkan tangga batu yang mengarah ke gerbang dilapisi dengan besi yang sangat dalam dan bertatahkan giok roh putih yang berkilauan. Patung perunggu binatang keberuntungan mengawasi gerbang, satu di setiap sisi. Salah satunya adalah rusa roh yang cepat dan luar biasa, sedangkan yang lainnya adalah burung bangau roh. Sayapnya terbentang, dan kepalanya terangkat tinggi. Jika digabungkan, kata untuk rusa dan bangau terdengar seperti 6 arah. Ada total 8 langkah, mewakili 8 penjuru dunia. Tata letak ini terinspirasi oleh ungkapan, saya menurunkan dan mengangkat kepala, mengambil 6 arah dan 8 sudut. Itu juga bisa dipahami sebagai, di seluruh dunia, saya sendiri yang berkuasa. Ini adalah salah satu dari 4 menara paling terkenal di Nine Tripod City, Cloud Marsh Tower. Mata indah Bai Wenxing dipenuhi dengan kejutan. Bukannya dia belum pernah melihat dunia sebelumnya, tapi ini benar-benar pertama kalinya dia melihat menara harta karun yang begitu besar dan megah. Ketika dia melihat ke gerbang sekali lagi, dia melihat bahwa gadis-gadis pelayan yang berdiri di sana adalah pembudidaya Grain Avoidance. Bagaimana mungkin Bai Wenxing tidak terkejut? Sepengetahuannya, di beberapa negara biasa di benua Azure, penggarap penghindaran gandum adalah dewa bumi di mata masa. Mereka adalah ahli yang hanya bisa dilihat oleh rakyat. Namun sekarang, 2 penggarap penghindaran biji-bijian yang muda dan cantik bekerja sebagai pelayan belaka di Menara Cloud Marsh, satu-satunya tugas mereka untuk menyambut tamu yang datang. Ketika Bai Wenxing memeriksa para tamu, dia melihat bahwa mereka semua bangsawan atau kaya. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka menonjol dan berpengaruh, setiap kata dan gerak tubuh mereka terkesan seperti orang yang sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Ketika dia melihat ini, Bai Wenxing merasa sedikit gugup dan gelisah.
Dia tidak tahu asal-usul Liontin Giok yang dipercayakan Su Yi padanya. Dia bahkan tidak tahu kepada siapa dia harus menunjukkannya. Setelah ragu sejenak, Bai Wenxing menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja akan melanjutkan menuju menara ketika seseorang terkekeh. Nona, apakah ini kunjungan pertama Anda ke Cloud March Tower? Pembicaranya adalah seorang pria gagah berjubah berornamen. Dia ditemani oleh sekelompok pelayan, ini adalah seseorang yang tahu cara masuk. Dia memandang Bai Wenxing dengan penuh minat, tetapi tatapannya membuatnya sangat tidak nyaman. Apakah itu urusanmu? Bai Wenxing menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pria berjubah berornamen tertawa terbahak-bahak. Nona, Menara Cloud March adalah salah satu dari 4 menara besar kota. Meskipun itu hanya sebuah restoran, tetapi tanpa medali Cloud March, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, mereka akan menolakmu di depan pintu. Bai Wenxing terperangah. Ada aturan seperti itu. Pria berjubah berornamen itu tertawa. Seseorang dengan statusku tidak perlu menipumu. Kira-kira 100 tahun yang lalu, seorang kultivator spirit Dao dari Provinsi Gajah ditolak karena dia tidak memiliki token. Rasa malunya berubah menjadi amarah, dan dia mencoba untuk menyerang, tetapi pada akhirnya. Sudut bibir pria itu melengkung membentuk senyuman mengejek. Pada akhirnya, itu bukan hanya soal menundukkan kepala dan meminta maaf, dia diasingkan dari Nine Tripod City hari itu juga. Nine Tripod City bukan tempat sembarang orang bisa beraksi. Dan Cloud March Tower, di sini, bahkan kultivator spirit Dao harus mengikuti aturan. Hati Bai Wenxing tenggelam. Dia tidak memiliki medali Cloud March seperti itu. Yang dia miliki hanyalah Liontin Giok burung pipit naga yang diberikan Su Yi padanya. Nona, kalau tidak salah, ini pertama kalinya Anda berada di Nine Tripod City. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya tempat tinggal? Pria itu bertanya dengan senyum ramah. Sebenarnya tidak, kata Bai Wenxing. Mata pria itu berbinar. Hari ini, aku kebetulan bertemu denganmu. Bisa dibilang kita ditakdirkan untuk bertemu. Jika Anda tidak menentang, Anda dipersilakan untuk tetap berada di sisi saya dan bekerja untuk saya untuk sementara waktu. Penatua berjubah putih di sampingnya mengelus janggutnya dan tersenyum. Nona, kamu benar-benar beruntung. Jarang tuan muda kita menawarkan perlindungan kepada orang luar. Jika Anda setuju untuk bekerja untuknya, kenaikan Anda menjadi terkenal hanyalah masalah waktu. Dalam hatinya, Bai Wenxing tertawa dingin. Dia yang menawarkan keramah tamahannya tanpa diminta pasti memiliki niat jahat. Tidak dibutuhkan. Saya sudah memiliki tuan, dan saya tidak akan mengkhianatinya demi kemuliaan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, tapi sebenarnya dia merasa sedikit bersalah, Su Yi tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai pelayan. Ketika dia melihat ini, tetua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Pembudidaya Yao asing ini benar-benar buta, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pria berjubah berornamen memiliki tatapan lucu di matanya. Yao Qi wanita itu luar biasa murni. Karena aku bertemu dengannya, tidak mungkin aku akan membiarkannya lepas dari jari-jariku. Dia baru saja mengatakan ini ketika tatapannya tiba-tiba terfokus. Bai Wenxing, wanita yang dilihatnya sebagai mangsanya, berjalan ke menara Cloud March dan mengeluarkan liontin batu giok. Kemudian, alih-alih menolaknya, kedua gadis pelayan itu secara pribadi membawanya masuk. Pria berjubah berornamen mengerutkan kening. Ini jelas pertama kalinya wanita itu berada di Nine Tripod City, dan dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin liontin batu giok membawanya ke menara Cloud March? Paman Wen, dapatkah Anda melihat liontin itu dengan jelas? Tetua berjubah putih itu juga tampak sangat bingung. Dia menggelengkan kepalanya. Di area sekitar menara Cloud March, tidak ada tabu yang lebih besar daripada menyelidiki dengan akal sehat seseorang, karena hal itu tidak menyenangkan para tokoh terkenal yang hadir. Saya gagal melihat seperti apa liontin itu. Ini agak menarik. Jangan bilang wanita itu memiliki harta karun kuno yang berasal dari luar biasa yang ingin dia jual ke Cloud March Tower. Pria berjubah berornamen tampak penasaran. Dia telah melihat contoh hal semacam ini sebelumnya. Beberapa pembudidaya dari negeri asing akan membawa harta yang aneh dan ajaib ke menara Cloud March. Selama harta itu cukup langka dan berharga, mereka bisa melakukan pembunuhan. Paman Wen, ikut aku untuk melihat-lihat. Semua orang, tetap di sini. Dengan itu, pria berjubah berornamen berjalan menuju menara. Penatua berjubah putih bergegas mengejarnya. Begitu mereka memasuki menara Cloud March, pria berjubah berornamen melihat Bai Wenxing menunggu di lobi. Dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Nona, jika Anda di sini untuk menjual harta karun, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Siapa bilang aku ingin menjual harta karun? Bai Wenxing mengerutkan alisnya. Orang ini sangat menyebalkan. Dia benar-benar mengikutiku ke dalam. Pria berjubah hiasan itu tertegun. Lalu bagaimana kamu bisa masuk? Aku berjalan. Bai Wenxing memutar matanya. Sebuah cemberut melintas di wajah pria itu, tapi kemudian, dia tersenyum. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jika Anda memberitahu saya mungkin bisa membantu Anda.
Aku sudah mengatakannya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong beri sedikit harga diri dan tinggalkan aku sendiri, oke? Bai Wenxing mulai marah, dan dia tampak kehilangan kesabarannya. Banyak tokoh terkemuka melewati lobi di lantai pertama menara Klutmarsh. Ketika mereka mendengar ini, banyak orang menoleh, dan tawa terdengar. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dengan menggoda, tampaknya tuan muda ketujuh yang asmara dari keluarga Tang telah jatuh tertelungkup hari ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah berornamen merasa ekspresinya menjadi kaku, dia merasa seolah-olah dia tidak punya wajah lagi. Dia memaksakan senyum, mengepalkan tinjunya, dan melihat sekeliling. Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Bai Wenxing dengan dingin dan mentransmisikan, kamu hanya seorang kultivator Yao kecil yang remeh, tapi kamu berulang kali menolak untuk memberiku wajah. Jika Anda menundukkan kepala dan menerima saya sebagai tuan Anda sekarang, saya tidak akan melanjutkan ini lebih jauh. Jika Anda bersikeras-keras kepala, tunggu saja. Setelah Anda meninggalkan menara Klutmarsh, saya pasti akan mengajari Anda mendengarkan. Nada suaranya gelap dan mengesankan, dan dia tidak berusaha menyamarkan ancaman itu. Ketika dia selesai berbicara, dia duduk di samping, di salah satu kursi yang disediakan untuk para tamu, dan dia memperhatikan Bai Wenxing. Dia tampak riang, tetapi tatapannya benar-benar dingin. Kaulah yang bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit. Penatua berjubah putih juga meliriknya dengan dingin, lalu berdiri di samping pria berjubah berornamen. Ekspresi Bai Wenxing berubah tidak menentu. Dia tahu bahwa pria berjubah berornamen memiliki latar belakang yang terkenal. Dia jelas bukan orang biasa. Gengsi menara Klutmarsh mungkin cukup untuk mengintimidasi dia sementara. Di sini, dia tidak akan berani bertingkah. Tapi ketika dia pergi, tidak mungkin dia begitu terkendali. Dia diam-diam mengepalkan jimat tanduk badak yang diberikan Suyi padanya. Dia tidak benar-benar takut menyinggung pria berjubah berornamen, tapi dia khawatir jika mereka menaruh dendam padanya, itu akan menimbulkan masalah bagi Suyi. Dia tahu bahwa Suyi tidak takut pada masalah, tetapi dia membencinya ketika masalah datang mencarinya. Hah, sepertinya Anda sudah menentukan pilihan. Bagus sekali. Lalu mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Pria berjubah berornamen itu mengirimkan sekali lagi. Tatapannya sudah sedingin es dan menyeramkan, dan suaranya mengandung sedikit haus darah dan kekejaman. Dia seperti binatang buas yang memamerkan taringnya saat memilih siapa yang akan dimakan. Bai Wenxing merasakan aliran dingin melalui tubuhnya yang halus, dan raut wajahnya yang cantik berubah. Cara dia diam-diam menanggung penghinaan ini hanya membuat pria itu semakin tak kenal takut. Beberapa kultivator Yao asing berani tidak menghormati saya, Tang Jiansen. Setelah saya membuatnya tunduk, saya pasti akan merusaknya dengan baik dan benar. Tiba-tiba, ada gangguan di ujung lobi. Tokoh-tokoh terkenal yang tersebar di seluruh ruangan menghentikan percakapan mereka dan melihat ke atas. Seorang pria berjubah abu-abu dan bertopi bulat hitam telah memasuki lobi. Dia sudah tua, dan dia berjalan dengan tongkat. Anggota terkemuka lainnya dari menara Klutmarsh berkerumun di sekelilingnya. Saat dia berjalan, para tamu termasyhur itu tertegun tak tertandingi. Semuanya tanpa sadar menyingkir, menundukkan kepala, dan membungkuk. Salam, Penatua Sui. Penatua Sui, apa yang terjadi sehingga Anda datang ke sini secara pribadi? Penatua Sui, sudah lama sejak Anda membuat penampilan pribadi. Para tamu semuanya terkenal, tokoh terkemuka di Nine Tripod City. Semuanya memiliki posisi yang sangat tinggi. Namun, ketika mereka menghadapi lelaki tua berbaju abu-abu, setiap kata yang keluar dari bibir mereka sangat hormat. Penatua Sui, pria berjubah berornamen juga tersentak. Dia berdiri seolah-olah terkejut, dan dia langsung menjadi lemah lembut dan patuh. Tetua berbaju putih yang menemaninya melangkah lebih jauh dengan menundukkan kepalanya, dia tidak berani melihat ke atas. Dia tunduk pada tulangnya. Besar seperti itu, seluruh aula menjadi tenang. Semua mata tertuju pada sesepuh berjubah abu-abu dan kelompok yang mengelilinginya, seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Nona Bai? Penatua berjubah abu-abu memandang Bai Wenxing. Bai Wenxing merasa agak bingung, tapi tanpa sadar dia mengangguk. Pintu masuk tetua berjubah abu-abu telah mengejutkannya. Dia hanya ingin tahu anggota terkemuka menara Klutmarsh mana yang memiliki prestise seperti itu. Bahkan tamu-tamu termasyhur menara menyingkir, menundukkan kepala, dan membungkuk saat dia lewat. Itu seperti bagaimana ketika seekor harimau ganas melakukan perjalanan, semua binatang buas lainnya melarikan diri sebelum dia. Namun, meskipun dia tidak akan pernah mengantisipasi hal ini, sepertinya Penatua Sui ada di sini untuknya. Orang tua ini bernama Sui Tianqi. Salam, Nona Bai. Pria tua berbaju abu-abu itu berjalan ke Bai Wenxing, ekspresinya serius saat dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Seluruh lobi terdiam. Tanpa kecuali, para tamu termasyhur itu tercengang dan lidah keluh. Mereka hampir tidak berani mempercayainya. Elder Sui dari Klutmarsh Tower adalah salah satu orang paling terkemuka di Nine Tripod City.
Bahkan kultivator alam manifestasi spiritual harus memperlakukannya dengan hormat. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang begitu tinggi akan muncul secara langsung dan tunduk pada seorang wanita atas kemauannya sendiri. Apalagi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Adegan ini mengejutkan pria berjubah berornamen juga. Dia benar-benar terperangah, dan matanya selebar piring. Apa-apa yang terjadi? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.